Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat Pergi Malang dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Usrin Amirawati, Duta Edukasi Jantung dan Pembuluh Darah Pergi Malang tahun 2021. Pada podcast hari ini akan membahas mengenai jantung sehat. Telah hadir bersama kita dua narasumber hebat. Ada Dr. Khalid Tri Cahyono, Magister Kesehatan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan, dan Dr. Ana Fuji Rahima, Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan. Selamat siang, Dokter. Siang, Mbak Usrin. Baik, pada podcast hari ini kita akan membahas mengenai definisi dari jantung sehat, bagaimana cara menjaga jantung agar tetap sehat, dan seberapa pentingkah menjaga jantung kita agar tetap sehat. Tentunya juga pola-pola hidup sehat yang akan diberikan oleh Dr. Ana dan Dr. Khalid. Sebelum membahas mengenai jantung sehat, podcast ini dibuat dalam rangka memperingati World Heart Day pada tanggal 29 September 2022. Sebelum membahas mengenai jantung sehat, saya akan bertanya terlebih dahulu, Dokter, mengenai tema WHD tahun ini, Dokter. Apa sih tema WHD tahun ini? Mungkin sahabat Pergi Malang pada penasaran ini, Dok. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu oleh Dokter Ana. Ya, baik Dokter Mbak Usrin. Jadi untuk World Heart Day tahun ini kita mengusung tema Use Heart for Every Heart. Artinya kita berusaha untuk berpikir secara berbeda, artinya mengkolaborasikan antara keilmuan kita dan hati kita untuk dapat mengambil keputusan atau tindakan yang tepat for every heart, artinya untuk sebanyak mungkin cakupan individu supaya bisa mencapai kesehatan jantungnya. Oke, istilahnya tema WHD kali ini untuk humanity begitu ya, Dokter? Ya, salah satunya for humanity. Baik, itu mungkin sedikit penjelasan dari Dokter Ana mengenai tema WHD tahun ini. Kemudian mengenai topik pembahasan podcast hari ini, Dokter, yaitu jantung sehat. Apa sih definisi jantung sehat, Dokter? Mungkin bisa dijelaskan oleh Dokter Khalid? Terima kasih, Mbak Usrin. Jantung sehat itu adalah jantung yang memiliki struktur bentuk yang optimal untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai pompa ke seluruh tubuh, pompa darah ke seluruh tubuh, sehingga memungkinkan seseorang itu bisa melakukan aktivitas ringan, sedang maupun olahraga secara tanpa ada keluhan yang berarti. Jadi bisa menjalankan fungsinya secara optimal tanpa ada gangguan. Itu yang disebut dengan jantung yang normal, ya, jantung yang sehat, ya. Itu saya rasa, ya. Baik, Dokter. Kemudian seberapa pentingkah, Dokter, menjaga kesehatan jantung? Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Ana. Ya, penting banget ya pastinya Mbak Usrin, karena kita tahu jantung organ yang sangat vital, di mana dia tidak boleh berhenti bergerak, tidak boleh berhenti memompa darah ke seluruh tubuh. Tidak ada ceritanya jantung stop dulu, jantung berhenti, tidak bisa ya. Jadi dia harus tetap secara terus menerus bekerja sehingga bisa memberikan fungsinya yang seperti Dr. Khalid bilang tadi, secara optimal memompa darah ke seluruh tubuh, memberikan suplai darah, energi, oksigen ke semua organ vital lainnya. Nah, salah satunya untuk menjaga jantung sehat ini pentingnya, kenapa? Kita tahu penyakit jantung dan kardiovaskuler, ya, penyakit kardiovaskuler itu masih merupakan beban baik itu beban untuk biaya maupun beban mental, fisik dan mental untuk penderitanya dan untuk keluarganya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan salah satu penyebab utama kematian mendadak, Mbak Usrin. Jadi selain karena masih tingginya angka kesakitan, ya, angka penyakit jantung kardiovaskuler itu, ya, angka penyakit kardiovaskuler di Indonesia maupun di seluruh dunia masih tinggi, dan yang kedua untuk menekan risiko kematian mendadak di semua orang terutama, ya. Oke. Baik, Dokter. Jadi jantung ini merupakan organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh begitu, Dokter. Kemudian ada nggak sih, Dokter, bagaimana cara seseorang atau individu itu bisa mengetahui apakah saya ternyata punya faktor risiko mengalami penyakit jantung, saya ternyata tidak memiliki faktor risiko untuk mengalami penyakit jantung. Adakah cara untuk mendeteksi itu, Dokter? Mungkin bisa dijawab oleh Dokter Khalid. Terima kasih, Mbak Usrin. Jadi seseorang akan berpeluang untuk mendapatkan penyakit jantung, terutama jantung koroner, ya,
apabila memiliki beberapa faktor risiko. Maka dari itu kita harus mengenali faktor-faktor risiko penyakit jantung koroner itu. Antara lain adalah penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kemudian perokok, kemudian berat badan yang berlebih atau obesitas, malas berolahraga atau malas bergerak, kemudian ada riwayat keluarga yang menderita penyakit jantung atau penderita dengan kencing manis atau diabetes mellitus. Apabila Anda sudah memiliki keadaan-keadaan ini, maka Anda mempunyai peluang untuk mendapatkan risiko penyakit jantung koroner lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki faktor risiko ini. Oleh karena itu, kalau sudah memiliki faktor risiko seperti ini, segeralah datang ke dokter untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dalam mengendalikan faktor risiko ini, sehingga terhindar dari penyakit jantung, khususnya jantung koroner ya. Baik, ternyata banyak sekali ya sahabat Perki Malang faktor risiko seseorang dapat mengalami penyakit jantung. Baik, mungkin adakah tips bagaimana cara menjaga kesehatan jantung, dokter? Bisa dijawab oleh dokter Ana? Iya, baik. Jadi nomor satu, apa yang sudah telah dijelaskan dokter Khalid tadi, kita bisa dulu ya, bisa mengenali atau mampu mengenali faktor risiko apa yang dimiliki seseorang ya. Jadi pada diri sendiri itu ada faktor risiko apa kita ya. Yang kedua ya otomatis memeriksakan diri, kemudian berobat jika memang ada faktor risiko tersebut, dan jika memang memiliki, memang sudah terdiagnosis maksud saya penyakit jantung tersebut ya. Yang ketiga, mengamalkan pola hidup sehat ya begitu. Saya tertarik dengan poin ketiga tadi ya dokter, menjaga pola hidup sehat nih. Bagaimana cara seseorang untuk menerapkan pola hidup sehat? Apakah ada langkah-langkah khususnya dokter? Mungkin sahabat Perki Malang masih ada yang belum tahu gitu. Bisa dijawab oleh dokter Khalid mengenai pola hidup sehat. Terima kasih Mbak Usri. Ada 5 sasaran ya, atau kita sebut dengan panca usaha jantung sehat, yaitu SEHAT. Seimbangkan gizi, enyahkan rokok, hadapi atau hindari stres yang berlebihan, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Ini 5 tips untuk agar jantung kita itu sehat ya. Seimbangkan gizi artinya gizinya harus sehat, makanan harus sehat, kurangi lemak jenuh, kurangi makanan yang terlalu manis, kurangi makanan yang terlalu asin. Yang kedua, enyahkan rokok. Jangan sekali-kali merokok, baik itu perokok aktif maupun perokok pasif, baik itu rokok kretek maupun rokok elektrik. Yang ketiga, hindari stres yang berlebihan, bersikaplah dewasa dalam menghadapi masalah. Kemudian awasi tekanan darah, awasi kadar kolesterol dengan kontrol teratur ke dokter, check up tahunan bagi mereka yang sudah 30 tahun ke atas atau yang sudah memiliki faktor risiko, salah satu faktor risiko, kontrollah secara rutin ke dokter. Yang kelima itu T, teratur berolahraga. Tentunya lebih mudah atau lebih menyenangkan kalau ikut klub olahraga, apapun olahraga yang Anda senangi. Tapi kalau sudah punya faktor risiko, punya hipertensi, punya diabetes, Anda mesti berkonsultasi dulu ke dokter ketika mau mengikuti olahraga. Itu saya rasa ya panca usaha jantung sehat, SEHAT ya. Baik, tadi telah dijelaskan tips 5 SEHAT pola hidup sehat oleh Dr. Khalid. Last question ya Dr. Ana, mungkin last questionnya saya berikan kepada Dr. Ana mengenai jika ternyata nih sahabat Perki Malang yang menonton podcast ini sudah ada yang terdiagnosis penyakit jantung, dokter, apa saja hal yang perlu diperhatikan? Oke, baik. Jadi untuk satu ya, pasien dengan penderita memang sudah terdiagnosis jantung ya, sakit jantung maksud saya. Nomor satu, dunia itu tidak runtuh. Jadi mungkin yang pertama adalah berusaha menerima dulu, ikhlas dulu, kemudian kita sama-sama berikhtiar ya, berusaha. Tidak hanya penderitanya, tapi juga keluarga di sekelilingnya ya, orang-orang di sekelilingnya. Karena kita berusaha untuk membuat penderita tersebut tetap stabil, tetap bisa beraktivitas secara normal meskipun dengan obat-obatan. Begitu ya Bu Usrin ya. Nomor satu, otomatis harus minum obat rutin. Yang kedua, secara rutin atau berkala kontrol ke dokter jantung ya. Dan yang ketiga,
ya tadi mengamalkan pola hidup sehat ya. Mungkin itu tips dari kami ya dokter ya. Ada tambahan ke dokter Khalid? Ya, jantung itu adalah tanda kehidupan. Tanda awal dari kehidupan adalah jantung berdetak. Tanda berakhirnya kehidupan adalah jantung berhenti berdetak. Oke? Baik. Terima kasih banyak Dokter Khalid dan Dokter Ana atas sharing informasinya mengenai jantung sehat. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan setelah menonton podcast ini ya, seluruh sahabat Perki Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada orang yang kita sayangi sesuai dengan slogan WHD kita pada tahun ini, yaitu Use Heart for Every Heart. Sampai jumpa.